tingkat rekap ya, rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun pleno hampir sudah sekitar 80% sudah selesai tadi malam itu. Hanya ada beberapa memang kecamatan yang cukup besar yang yang hari ini belum selesai. Misalnya Jerowaru itu masih belum, terus Mas Bage belum, Terara sama Pringgabaya itu yang masih sedang proses, tapi tinggal beberapa. Kemungkinan hari ini atau besok sudah selesai untuk untuk rekap sama pleno di tingkat kecamatan. Kalau kabupaten sendiri kita akan melakukan rekap di tingkat kabupaten itu di tanggal 28 sampai tanggal 2 Maret. Itu rencananya kami akan melakukan rekapitulasi. itu tidak ada Termasuk Lombok Timur, walaupun dengan jumlah 21 kecamatan, alhamdulillah sudah di sini sudah bagus lah, sudah cepat dan sesuai dengan jadwal tahapan-tahapan di Pilpres ini atau pemilu 2024 ini. tidak ada persoalan. Jauh ini tidak ada, termasuk kemarin sempat viral di Keruak maupun Jerowaru itu tidak menghambat lah ya, dan ternyata itu soal kesalahpahaman saja. Itu. Untuk sementara dehasil namanya, form dehasil itu di kecamatan itu mereka masih memegang, belum dikirim ke kabupaten. Tapi untuk teman-teman di tingkat kecamatan tentu sudah yang sudah melakukan penetapan pleno dan tentu sudah memberikan kepada saksi-saksi yang di tingkat kecamatan. Tapi untuk dehasil di sampai kabupaten belum kita diberikan. Tinggal Mas Bage, Terara, Jerowaru, tinggal 4 ya yang belum. Tadi malam selesai. Ya kalau kami kenapa tetap bahwa itu tidak PSU, karena memang kalau kita mengacu kepada pasal 80 itu memang unsurnya yang tidak memenuhi. Itu pertama. Yang kedua, surat edaran Bawaslu itu tahun 2024 itu juga sudah jelas bahwa yang tidak memiliki KTP, sukat, terus tidak terdaftar di DPT, DPTB itu bukan itu yang menjadi, tidak termasuk dalam faktor yang menyebabkan harus kita melakukan PSU di TPS. Nah, itu juga jelas surat edaran Bawaslu. Kalaupun ada misalnya hal-hal yang ke arah sana itu, tentu kami semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum. Sebagai warga negara atau sebagai lembaga itu punya hak. Tentu itu kami hormati. Kemudian khusus itulah makanya kita lebih mengarah kepada penyelesaian unsur pidananya, yaitu karena ini kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di pasal 533 itu, orang yang menggunakan hak pilih seseorang itu kan itu sudah masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, dan itu juga menjadi kewenangan teman-teman Bawaslu dan Sentra Gakumdu. Nah, itu sih yang jadi, makanya kami serahkan persoalan TPS 2 di Bandok itu kami serahkan ke teman-teman di Gakumdu atau di Bawaslu. Nah, ini saya dengar di kasus Bandok itu saya dengar sudah Pak Nostam sudah memanggil untuk minta keterangan. Artinya apa yang menjadi harapan kami juga bahwa TPS 2 itu tidak terkategori atau tidak memenuhi unsur untuk dilakukannya PSU. Ya, kami menjalankan karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Yang ada itu hanya saran perbaikan. Jadi beda antara rekomendasi dengan saran perbaikan. Nah, jadi dari Bawaslu itu bukan merekomendasikan harus PSU, tapi saran perbaikan. Perihal surat yang nyata itu adalah saran perbaikan. Itu artinya sudah juga dari kami untuk alasan kami melakukan kenapa tidak melakukan PSU, karena memang kami kembalikan lagi bahwa itu adalah urusan pidana.
urusan pidana dan itu urusan teman-teman di Gakum.